Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbunallah fastaghfirkumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita haturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di kajian ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Sehat ya? Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya baru pertama kali ini di sini ya. Saya baru pertama kali ini di sini. Perkenalan sebentar. Nama saya Catur Priyambodo. Saya seorang dokter dan direktur di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo. Oh ya. Catur itu artinya apa? Empat ya. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. 2 kali 4 tahun yang lalu usia saya 44. Saya lahir bulan 4. Anak saya saat ini 4. Istri saya 1. Oh Pak ini 4 gitu ya. Ya alhamdulillah. Perkenalan singkat saya seperti itu. Jadi insyaallah ini tempat duduknya acak ya, biasa ya, siapapun wis urut ya. Tadi pagi itu saya kajian di RSAL, jadi di Rumah Sakit Angkatan Laut itu ternyata saya baru tahu kalau ngaji seperti itu pun itu sesuai pangkat duduknya itu. Iya, saya baru tahu. Jadi yang perwira-perwira itu di depan semua, Wakabim atau apa itu di depan semua. Di depan-depan itu kolonel, letkol, mayor itu ya. Belakangnya itu kapten, letda, letu, itu belakangnya baru sersan dan seterusnya. Terus yang sipil-sipil itu. Jadi saya baru tahu loh. Oh ternyata diatur gitu ya. Kalau tentara itu sampai Angkatan Laut dalam hal ini, ya pada saat kajian tadi pagi itu saya baru tahu. Kalau ini kan acak aja kan ya, acak aja, bukan Bu RT seluruh depan semua Bu RT gitu kan enggak ya. Nggih. Ibu-ibu, Bapak yang dirahmati Allah, mungkin ada yang akan mau update status, silakan update status dulu. Jadi diupdate dulu statusnya baru kajian supaya konsentrasi kajiannya. Enggak ribut sama statusnya ya. Monggo yang mau update status silakan. Saya tak minum dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul itu menarik gitu ya. Judul tadi dengan sabar dan syukur itu hidup jadi tenang. Itu nanti korelasinya adalah dengan kesehatan. Jadi ketenangan hati, kebahagiaan hati itu nanti hubungannya dengan kesehatan. Gampangannya gini, orang yang selalu bahagia, orang yang selalu hatinya itu tenang, itu pasti sehat. Jadi kan lihat saja. Begitu juga sebaliknya, pada tataran normatif begitu juga sebaliknya. Ini dalam tataran medis ya tentunya, medis teologis. Itu orang-orang yang hatinya itu gerundel terus, orang-orang yang tidak pernah puas dengan keadaan, orang-orang yang tidak bersyukur, itu dekat sekali dengan penyakit apapun itu. Nah, momen kita pada malam hari ini tentu namanya kajian seperti ini itu targetnya, hasil akhirnya adalah adanya peningkatan keimanan, keikhlasan, ketakwaan, keislaman kita. Jadi ngaji itu hasilnya itu seperti itu. Jadi setelah ngaji ada kemudian ghiroh, ada semangat untuk iya ya, saya harus menjadi lebih baik gitu. Jadi kajian itu tugasnya mubalighah, ustadz-ustadzah itu merubah
yang sudah baik menjadi lebih baik gitu ya. Nah maka penyampaiannya pun harus sesederhana mungkin supaya gampang dicerna, lebih gampangnya gitulah ya. Nah pada konteks ini, karena saya basicnya seorang dokter, maka terus kemudian nanti kaitannya itu dengan kedokteran, dengan kesehatan kita. Tadi di depan kami sampaikan, kalau orang yang sabar, orang yang syukur itu pasti Allah sehatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar itu apa sih sabar itu? Kalau dalam terminologi teologis dari berbagai macam hadis-hadis sahih itu, paling tidak sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan pada Allah, sabar pada menerima musibah, dan sabar untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Jadi sabar itu paling tidak ada 3 itulah. Nanti kalau kita kupas satu persatu, Masya Allah luar biasa. Orang sabar itu kesehatannya luar biasa. Yang pertama misalkan sabar dalam, mau yang mana dulu? 3 itu tadi. Sabar dalam ketaatan misalkan ya. Sabar dalam ketaatan itu dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam melakukan apapun itu, kuncinya sabar dalam ketaatan itu satu kuncinya. Apa yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, ketaatan apapun yang kita lakukan itu harus lillahi ta'ala. Itu pintu masuknya. Innamal a'malu binniyat. Itu kalau koridor fikih, segala ibadah kita kalau dasarnya bukan karena Allah, itu nanti muspro. Terus gambarnya seperti itu ya. Nggak ada manfaatnya, nggak ada pahalanya. Ternyata dalam tataran medis, innamal a'malu binniyat itu orang yang meniatkan aktivitasnya, terutama aktivitas ibadahnya itu lillahi ta'ala, akan disehatkan oleh Allah. Gimana mekanismenya? Jadi kalau di dunia kedokteran itu harus ada bukti-bukti otentiknya. Maka apa yang saya sampaikan, insya Allah nanti itu ada penelitian-penelitian, ada jurnal, ada buku-buku yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi di kedokteran itu seperti itu, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah. Nggak seperti misal ini ya, panjenengan masih ingat ceritanya batunya Ponari itu, masih ingat? Itu berapa kali kami sampaikan di kajian ya. Ingat ya batu Ponari ya. Gimana Ponari itu? Ponari itu nemu batu yang katanya itu batu petir ya. Dipetir pokoknya batunya itu, kemudian batunya itu dicelupkan ke air, airnya diminum, penyakit apapun sembuh ya gitu ya. Itu kalau di dunia kedokteran ndak bisa diterima serta-merta seperti itu. Karena di dunia kedokteran harus bisa dijelaskan mekanismenya. Gimana mekanismenya batu dicelupkan ke air, airnya diminum kok bisa menyehatkan, bisa menyembuhkan penyakit? Gimana ceritanya? Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat Ponari booming itu dalam benak panjenengan, rumah sakit di sekitar Ponari itu di Jombang ya. Di Jombang, Mojokerto, Mojoagung itu rumah sakitnya ramai apa sepi? Muni berapa? 3.400 jamaah, ini jawabannya beda-beda. Sepi atau rame? Sepi dalam benak panjenengan. Padahal saat Ponari itu booming, yang namanya rumah sakit di Jombang, Mojokerto itu kebek sama pasien. Bahkan di lorong-lorong selasar itu lorong jalannya rumah sakit, itu diberi bed pasien, ada infus di sana. Siapa pasiennya? Mereka yang minum airnya Ponari terus diare. Mereka yang minum airnya Ponari muntah. Mereka yang minum airnya Ponari kena tifus. Tapi itu nggak diekspos. Kalau itu diekspos selesai Ponari. Apa maknanya? Hal-hal seperti itu nggak bisa diterangkan secara umum gitu. Maka itu tidak bisa dijadikan justifikasi itu. Lah mereka yang mengatakan sembuh itu, dan ini banyak
Ngaji kan pengennya kita bisa jadi lebih cerdas ya, lebih pinter gitu ya, untuk memilah apapun ya. Banyak di kalangan masyarakat kita itu banyak yang seperti itu. Misalkan merasa nyeri di telapak kakinya nyeri gitu misalkan ya. Kalau nyeri di telapak kaki itu biasanya disebut kenapa? Asam urat ya. Asam urat, pokoknya iki asam urat kayak gini nih keluhan ini. Terus minum airnya Ponari tadi itu. Begitu minum airnya Ponari, keluhannya hilang. Wis qadarullah, keluhannya hilang. Maka terus kemudian dijustifikasi, dibenarkan bahwa airnya Ponari itu loh mampu menghilangkan sakit asam urat. Padahal nggak pernah diukur kan kadar asam uratnya. Pokoknya ini asam urat, apa buktinya? Ya harus ada bukti otentik kalau kadar asam uratnya di atas normal. Harusnya gitu. Jadi setelah diketahui kadar asam uratnya di atas normal, minum air celupan batunya Ponari, kadar asam uratnya turun. Yang semula 9,2 jadi 5,7. Betul itu airnya Ponari itu bisa menurunkan asam urat. Lah itu kan tidak ada. Sama di lingkungan kita seringkali juga gitu. Kalau kemudian ada, itu berlaku umum. Semua harus mengalami hal yang seperti itu. Jadi siapapun yang minum airnya Ponari, kalau menderita asam urat tinggi itu turun asam uratnya. Kan enggak toh? Di dunia kedokteran enggak. Di dunia kedokteran sama, berlakunya general, jelas peruntukannya. Panjenengan dulu waktu kecil kalau panas panjenengan diberi obat apa? Waktu kecil dulu paracetamol, ya mereknya apa? Bodrexin, ya yang paling kan kecil saya dulu Bodrexin. Ini bukan di endorse sama Bodrexin enggak ya? Bodrexin ya. Sampai panjenengan sekarang usia senior seperti ini, menghindari tua, senior seperti ini ya. Punya cucunya kalau panas diberi apa? Diberi sanmol, paracetamol isinya. Maka dari dulu sampai kapanpun nanti, selama ilmu pengetahuan itu nggak ada perubahan, panas itu diberi paracetamol. Dan berlaku general, siapapun yang panas minum paracetamol ya akan turun panasnya. Nah di dunia kedokteran itu seperti itu. Nah maka apa yang saya sampaikan nanti pada sesi-sesi nanti di belakang itu insya Allah semuanya sudah berbasis dengan jurnal, dengan penelitian, dengan berbagai macam textbook yang menyatakan tentang hal itu. Nah, gitu ya. Nah ketaatan kepada apapun yang kemudian dijalankan itu syaratnya satu. Syaratnya adalah harus lillahi ta'ala. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah ya untuk beribadah. Maka apapun yang kita lakukan harus punya nilai ibadah. Rugi kita kalau melakukan sesuatu nggak ada nilai ibadahnya, itu rugi. Jenengan nyapu pagi-pagi gitu, nyapu, gimana bernilai ibadahnya? Ya bismillahirrahmanirrahim, nyapu ini untuk supaya bersih. Kalau bersih lingkungannya Allah itu senang. Kenapa? Karena Allah itu suka dengan kebersihan. Maka nyapunya pakai bismillah, diawali bismillah, nyapu itu nilai ibadah. Beda dengan nyapu biasa, tidak ada eman. Maka termasuk kajian ini itu harus lillahi ta'ala. Jenengan terima undangan kajian ini kapan? Baca atau terima undangannya kapan? Berapa hari yang lalu? Satu pekan yang lalu misalkan, atau Ahad sudah ya, ini Rabu, Ahad jenengan baca undangan. Terus saat itu jenengan bismillah, insya Allah saya hadir. Bismillahi ta'ala hadir. Sudah dapat pahala belum? Ahad itu sudah dapat pahala? Kan belum kejadian ini. Sudah dapat ya? Oh sudah dapat ya. Saya balik. Kalau kemudian ini kan rame ini kajiannya, rame. Jenengan dari rumah sudah, oh engkau kajiannya ini mesti rame. Aku tak nggawa sandal elek, engkau tak tukar sandalnya.
Wis punya niat itu, punya niat tukar sandal. Saat itu, saat akan berangkat kajian yang sudah bawa sandal jelek, jenengan punya niat untuk tukar sandal, sudah berdosa belum? Sudah belum? Belum. Kenapa? Karena belum dilakukan. Cek enak pilih kasih. Tadi ngaji belum terlaksana sudah dapat pahala. Tukar sandal belum terlaksana nggak berdosa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa bener panjenengan niat yang lillahi ta'ala hari Ahad kemarin niat ngaji itu sudah diberi pahala oleh Allah. Niat tukar sandal belum berdosa kalau betul-betul belum tukar sandal. Coba betapa sayangnya Allah itu sama kita. Niat untuk kebaikan tok itu loh, niat tok itu sudah diberi pahala. Tapi bandingkan dengan kemaksiatan, ditunggu sampai betul-betul kemaksiatan itu terjadi. Yang menarik adalah kemudian kenapa kok niat tok untuk kebaikan sudah diberi pahala, sementara niat untuk kemaksiatan ditunggu sampai kemaksiatan itu terjadi. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat itu dibaca oleh otak kita. Gampangannya gitu, niat itu dibaca oleh otak kita. Niat yang lillahi ta'ala itu ada satu bagian di otak yang namanya hipotalamus, itu yang bisa melihat, bisa membedakan niat yang lillahi ta'ala atau tidak, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka pada saat Ahad kemarin panjenengan itu meniatkan untuk hadir di kajian ini, ditangkap niat itu oleh hipotalamus. Hipotalamus mengkondisikan tubuh kita, karena hipotalamus fungsinya sebagai koordinator. Maka ginjal diberitahu, ginjal itu Ahad kemarin ya, ginjal Rabu besok kita ngaji, dijaga ya ginjalmu. Oh siap. Dan paru-paru besok Rabu kita kajian, dijaga paru-parunya ya. Oh siap. Dan pendek kata semua organ itu diberitahu akan kajian. Mereka semua organ-organ itu akan menjaga dirinya untuk supaya niatnya terlaksana. Maka saya sangat yakin panjenengan yang mulai Ahad kemarin atau bahkan pekan lalu sudah meniatkan hadir di kajian ini, akan Allah sehatkan sampai kemudian malam ini bisa hadir. Amin. Itu dan bukti otentiknya pada panjenengan yang merasakan itu. Jadi disupport oleh tubuh kita saat kita meniatkan kebaikan itu lillahi ta'ala. Dan itu berbanding terbalik dengan kalau kemaksiatan. Berbanding terbalik sama sekali kalau kemaksiatan. Jadi kalau waktu tadi pengen tukar sandal, aku nggawa sandal elek, yang namanya hipotalamus itu cuek ngelihat itu. Alah paling gak sido dilaksanakan. Tapi karena godaan setan yang luar biasa, maka kemudian tetap bawa sandal jelek, milih sandale ukurane sing mirip, dijejerkan gitu, berencana pokoknya engko arep buyar aku mulai dhisik, gorong buyar aku mulai dhisik. Sudah ancang-ancang seperti itu. Begitu terus kejadian, benar-benar akan ngambil pulang duluan, jejer sandal dua tadi itu, sudah mau ditukar sandalnya ini, sudah mau tukar, jantungnya kayak apa? Jantung jenengan kayak apa? Brodek, nafasnya ngos-ngosan, perutnya mules, tangannya gemeter kabeh, kakinya gemeter. Pertanyaannya, siapa yang membuat seperti itu? Allah melalui mekanisme hipotalamus tadi. Otak yang ngurusi organ-organ itu, begitu panjenengan siapapun itu akan melakukan kemaksiatan, nggak terima, nggak mau. Kita ini fitrahnya orang baik, kita ini. Maka begitu terus kemudian akan melakukan kemaksiatan, tubuhnya protes, hipotalamusnya protes. Gimana caranya supaya nggak jadi? Jantungnya disuruh berdetak lebih cepat, paru-parunya dibuat ngos-ngosan, lambungnya dibuat mengeluarkan asam lambung, tangannya dibuat gemeteran. Maka itu yang terjadi. Supaya apa? Supaya kemaksiatannya batal. Kalau panjenengan sudah memutuskan untuk kemudian
tidak jadi tukar sandal, oh iki masih elek-elek ngene iki ngrejekeni sandal iki, wis gak usah tukar gitu ya. Kemudian nggak jadi melakukan kemaksiatan, jantungnya balik normal lagi enggak? Balik normal jantungnya, paru-parunya normal kembali. Ibaratnya kalau panjenengan tahu isi yang terjadi di dalam tubuh kita, yang namanya hipotalamus tadi tos gitu, sama ginjal, sama paru-paru, sama jantung itu tos. Sukses apa? Sukses menggagalkan kemaksiatan. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita akan melakukan kemaksiatan terus tubuh kita protes, bersyukurlah, karena fungsi dari otak kita secara tataran teologis masih berfungsi dengan baik, masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan niat yang seperti tadi saya sampaikan, itu tubuhnya dikondisikan kan, tubuhnya dibuat ayo mendukung. Maka supaya tubuh kita itu sehat terus, niatkan untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Apa kebaikan berikutnya? Silahkan malam ini misalkan, kebaikan berikutnya apa? Insya Allah nanti saya akan sholat tahajud lillahi ta'ala, bismillah, insya Allah nanti bangun. Maka sejak saat ini sampai nanti tahajud dikondisikan kan sama hipotalamus tadi, jantungnya diberitahu, jantung nanti kita sholat tahajud, dijaga ya tubuhmu ya. Mata nanti sholat tahajud, dijaga ya matanya, nanti begitu jamnya bangun, wow siap, dan akan seperti itu. Maka orang-orang yang sabar dalam ketaatan, yang ketaatannya itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata, maka itu secara tataran medis disehatkan terus oleh Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian ini misalkan, hadir di kajian ini jangan karena hal lain, tapi isi dengan hati kita itu dengan ada menghadirkan Allah, dengan meniatkan ini lillahi ta'ala. Masalah dus-dusan, dapat dus-dusan, nanti dapat apa-apa, itu bonusnya. Jangan hadir karena ono dus-dusane, soalnya mumpung do oma gak ono roti kok. Dan orang-orang yang sabar dalam ketaatan ini, dusnya itu orang yang sabar, orang yang syukur, orang yang sabar, apapun isi dusnya itu akan diterima dengan ikhlas, dengan senang hati. Sama-sama menerima dus, orang-orang yang sabar dan yang syukur itu akan menerima dengan ikhlas, dengan enak, dengan bahagia. Tapi kalau orang-orang yang tidak sabar, tidak syukur, nerima itu, kotaknya itu isinya berapa kuenya? Berapa? 3 apa aja? Lu enggak, ini untuk bahan kajian apa aja? Pastel, roti, opai. Berarti kombinasi antara manis dan gurih gitu kan ya. tiga jenis kue itu kalau orangnya ndak syukur, ndak sabar, dibuka tek, iyalah cilik-cilik, telu tapi cilik-cilik. Terus tahu apa bilang pastelnya, iki pastel opo, iki kok sakmene anuannya gitu. Capeknya luar biasa orang-orang yang ndak sabar, ndak syukur itu. Pada satu kajian saya nerangkan apa gitu, pokoknya terus kemudian saya cerita Agustusan di kampung saya. Agustusan di kampung saya itu yang malam tasyakuran itu dapat nasi rawon sama tempe. Lagi-lagi kalau orang bersyukur, alhamdulillah oleh rawon ditambahi tempe. Itu di kajian itu, saya di sebuah kajian banyak, sekitar 400-an jamaahnya itu, dan emak-emak semua. Saya cerita Agustusan saya itu di kajian itu. Di kampung saya itu yang tadi itu, yang rawon sama tempe itu ada yang kemudian berucap, sudah dapat rawon tempe gratis itu, masih ada yang berucap,
Apa ucapannya? Mestine rawon iku ana ndok asine. Ya, coba. Iki rawon gak ana ndok asine, gitu. Itu saya sampaikan di kajian. Saya cerita di kampung saya itu ada yang seperti itu orangnya. Di kajian pagi saya dari rumah sakit saya ke lokasi kajian itu. Kemudian mau balik ke rumah sakit setelah kajian selesai, saya keluar ya seperti ini, itu besar masjidnya. Keluar menuju ke tempat parkir mobil itu, kok yang dilalah konsumsinya itu rawon sama tempe. Rawon sama tempe persis seperti yang saya sampaikan. Persis ini, saya tidak tahu padahal. Kemudian di situ saya pakai sepatu kan, mau balik lagi ke rumah sakit. Saya pakai sepatu itu, ibu-ibunya kan sudah ambil rawonnya tadi itu kan. Itu sama persis komentarnya dengan di kampung saya. Iki kok gak ono ndok asine gitu. Masya Allah. Saya itu jadi gini, kalau di kajian di masjid itu, kalau bukan saya yang ngisi, istri saya hadir di kajian itu. Kalau saya yang ngisi, istri saya di rumah malah nonton lewat YouTube. Itu nyampe, kemudian ya kejadian itu saya ke kantor, ke rumah sakit, pulang sorenya saya sampaikan ke istri saya. Lah Yohan, istri saya itu kalau panggil-panggilan sama saya Hani manggilnya. Yohan, itu lo jenengan harus punya gitu sama suami istrinya ya. Han, lah yo kajian mau iku lho. Kait nerangno tentang rawon dan tempe. Yang bersyukur itu akan diterima, yang nggak bersyukur itu masih ngomel, kok gak ono ndoke. Begitu saya keluar itu yo ono sing ngomong ngono itu persis gitu ya. Terus saya ngomong, saya ini termasuk gagal memberi tausiah gitu loh, gagal merubah untuk yang tidak syukur menjadi bersyukur. Ini gagal kajian itu. Tapi kata istri saya, ya yang gagal itu kan buat satu orang itu aja, sing ngomel-ngomel itu. Yang sisanya 400 sekian insya Allah gak gitu. Jadi beliau membesar-besarkan hati saya gitu ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata betul judulnya itu, rasa syukur, rasa sabar itu luar biasa menyehatkannya. Terus orang yang selalu mengeluh seperti itu, apa korelasinya dengan kesehatan? Sangat mudah terkena penyakit. Kenapa? Karena imunitas tubuhnya turun, daya tahan tubuhnya itu rendah. Ibaratnya gini, kalau ada seseorang yang baru saja mengeluh tadi, baru saja menyampaikan sesuatu tentang keluhan apapun itu, kemudian di sampingnya ada orang bersin gitu ya misalkan ya, wahing-wahing di sebelahnya, dalam tataran medis pasti ketularan itu. Kan daya tubuhnya lagi turun, lagi drop. Maka kemudian kalau ada virus masuk, wes langsung ketularan. Maka betapa orang-orang yang sabar, yang ikhlas, yang selalu bersyukur itu Allah sehatkan melalui salah satu mekanismenya, karena hidupnya tenang. Karena selalu mengingat Allah. Tenang karena apa? Karena selalu Allah hadir dalam dirinya. Jadi selalu menghadirkan Allah dalam dirinya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Maka pada saat Allah itu hadir di dalam dirinya, tenang, hidupnya bahagia. Nah, sabar yang kedua setelah sabar dalam ketaatan itu adalah sabar dalam musibah yang diterima. Jadi musibah apapun yang diterima itu memahami betul. Di Ali Imran 140 itu ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah itu akan mempergilirkan kita, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di samping, kadang-kadang di bawah. Maka itu sebuah siklus saja, sebuah roda kehidupan yang akan kita alami, yang akan kita lalui, ya sudah seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, karena memang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz sana. Jadi sudah ada tulisannya. Wala fis samai wala aghghara min dalik wala akbaru ila fi kitabim mubin. Di surat Yunus 60 itu semua kejadian yang menimpa kita itu semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz.
sudah jadi takdir kita, termasuk musibah itu. Dan kemudian orang yang menerima musibah itu, apapun bentuk musibahnya, masing-masing orang berbeda-beda, apapun bentuk musibahnya, itu sudah di screening oleh Allah, sudah disaring oleh Allah, bahwa Allah kemudian turunkan musibah itu, turunkan ketidaknyamanan itu sudah melalui mekanisme penyaringan yang luar biasa. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah memberikan cobaan itu pasti sudah dalam perhitungan Allah, bahwa dia pasti akan sanggup. Maka kemudian kalau kita tidak sabar dalam takdir Allah, dalam konteks ini musibah itu, apa yang kemudian terjadi? Ibaratnya, ibu bapak yang dirahmati Allah, kehidupan kita ini kan seperti roda muter sesuai dengan Al-Imran 140 itu memang diperjalankan kita ini, kadang berada di jam 12, kadang berada di jam 3, di jam 6, nanti kalau kita sabar dinaikkan lagi oleh Allah di jam 9, jam 12, terus seperti itu. Nah, kalau pada saat kita berada oleh Allah diposisikan di jam 4 misalkan, ibarat roda sepeda motor itu berada di posisi jam 4, kemudian kita tidak mau menerima takdir Allah itu, kita tolak takdir Allah itu, kita tidak senang dengan takdir Allah itu, maka kemudian berhenti di situ, bannya tidak mau jalan, ibarat sepeda motor. Kalau ada yang tidak mau jalan seperti itu, ada hambatan berhenti, kira-kira gasnya sepeda motor itu jenengan tambahi atau jenengan kurangi supaya motornya tetap jalan? Akan digas kan? Semakin digas kan kalau ada yang nyeret seperti itu. Apa maknanya? Kalau kita tidak sabar dengan takdir Allah berupa musibah apapun itu, semakin kita tidak ikhlas, maka akan semakin kita tidak bahagia. Semakin kita tidak bisa menerima itu, semakin kita tidak nyaman. Semakin kita protes dengan itu, semakin sumpek kita. Seperti itu, roda itu tadi. Maka pahami bahwa apapun itu sudah dalam skenario besarnya Allah. Pasti itu yang terbaik buat kita. Maka takdir terbaik kita adalah apa yang kita alami saat ini. Itu takdir terbaik kita. Saya ketemu panjenengan di sini malam ini tuh takdir terbaik kita. Takdir terbaik saya, takdir terbaik panjenengan. Panjenengan mungkin tidak terlalu merasakan ya, bisa duduk enak seperti ini, itu kebahagiaan yang luar biasa. Sementara di Rumah Sakit Dr. Sutomo sana ada orang-orang yang kemudian diinfus, tangannya infusan, hidungnya oksigenan, jantungnya ada alatnya yang membantu, pengen ikut ngaji tidak bisa, pengen hadir di taklim seperti ini tidak bisa. Maka betapa bersyukurnya kita, saya panjenengan bisa hadir di tempat ini, duduk bisa nyaman seperti itu ya, walaupun kadang belok kiri belok kanan, diluruskan ditekuk gitu ya, tapi kan itu sehatnya luar biasa. Itu menunjukkan kesehatan yang optimal itu. Maka betapa kemudian ada orang-orang yang kemudian tidak bisa seperti itu. Maka pada konteks ini pas, sabar dikaitkan dengan syukur itu pas memang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar dan syukur itu memang sebuah rangkaian kejadian yang kemudian itu mampu menjadikan kita ini dibersamai oleh Allah. Jadi kalau bicara ayat tentang sabar itu ya, wasta'inu bis sabri was shalah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Coba kita kupas ayat itu yang kaitannya dengan kesehatan, dengan medis. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Kemudian lanjutannya innallaha ma'as sabirin. Allah membersamai, Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertanyaannya sederhana.
Kenapa kok sabar itu lebih dulu disebutkan dibanding sholat? Ditambahkan lagi komanya, Allah itu membersamai orang-orang yang sabar, bukan orang-orang yang sholat. Padahal yang dihisab pertama kali itu sholat. Yang utama dalam kehidupan kita itu sholat. Kenapa kok bisa seperti itu? Dalam tataran medis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari rangkaian ayat itu, sabar itu adalah produk dari sholat yang benar. Maka salah satu rahasianya ayat itu adalah pada saat Allah membersamai orang yang sabar, otomatis Allah itu membersamai orang yang sholat. Kenapa? Karena sholat itu outputnya adalah orang yang sabar. Maka ibaratnya jenjang 1, 2, 3, tidak perlu kita ngomong 1, 2. Pada saat kita mencapai 3, pasti sudah melewati 1, 2. Seperti itu. Yang disebut sabar, maka itu produk dari sholat yang baik dan benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada di antara kita ini, saya panjenengan yang sholatnya rutin di masjid, 5 waktu jamaah di masjid, sholat-sholat sunnah dilakukan, tapi kok jik ngamuan, sholatnya rutin, bahkan tahajud juga di saat orang-orang tidur itu sholat tahajud, tapi kok jik ngamuan, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Kenapa kok bisa dikatakan seperti ini? Karena produk akhir dari sholat itu adalah sabar. Bagaimana mekanismenya? Bapak yang dirahmati Allah, terutama sholat subuh, ya. Jadi orang-orang yang rutin sholat subuh tepat waktu berjamaah, apalagi itu Allah jadikan orang itu pasti jadi orang yang sabar. Pertanyaan gini, sholat subuh itu berapa rakaat? Kenapa kok 2 rakaat? Kenapa? Ya wis tuntunane doh, wis sholat 2 rakaat, ya wis 2 rakaat itu. Jadi kajian di kedokteran Islam itu, kajian-kajian yang saya sampaikan itu menjawab yang seperti itu. Sholat sehari 5 waktu. Sehari berapa jam? 24 jam. Ya, sehari 24 jam, sholatnya 5 waktu. Kenapa kok sholat itu nggak langsung aja 24 dibagi 5? Maka nanti hasilnya 4,5 jam. Kenapa nggak tiap 4,5 jam saja kita sholat? Jam 6 sholat, setengah 11 sholat, nanti tambah 4,5 jam lagi sholat lagi, terus tiap 4,5 jam. Kenapa kok asar, maghrib, isya itu berdekatan, isya, subuh, zuhur berjauhan? Kenapa rokaatnya subuh 2 rokaat, sementara yang lain 4 rokaat, maghrib 3 rokaat? Itu tataran medis yang bisa menjelaskan, karena itu terkait dengan bagaimana kita ini siklus kehidupan kita itu. Kenapa rahasianya salah satunya, kenapa subuh 2 rakaat? Karena memang pada saat jam 2 sampai jam 5 itu seseorang lagi stres-stresnya. Karena apa? Karena dirilis, dikeluarkannya, diproduksinya hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Dan itu periodik diproduksi. Puncaknya itu di jam 2 sampai jam 5. Maka di rentang waktu itu, waktu yang sangat malas, maka kemudian dengan kemalasan itu, hanya orang-orang yang punya giroh, punya semangat hebat, punya tujuan ketemu Allah yang kuatlah, yang kemudian mampu sholat tahajud, kemudian mampu sholat subuh tepat waktu itu. Kenapa? Karena pada saat itu dipotong, jadi siklusnya jam 2 sampai jam 5 itu kortisolnya naik menuju puncak. Kalau jam-jam itu kita bangun kemudian sholat, tidak sampai puncak. Kortisol itu yang garai mangkelan, garai ngamuan, itu kortisol itu.
Kalau kita sholat subuh rutin tepat waktu, apalagi sholat tahajud, pada saat grafiknya dia mau naik itu nggak jadi, naik kepotong sama tahajud, landai lagi. Terus seperti itu, mau naik landai lagi. Maka orang itu yang rutin sholat tahajud, sholat subuh itu nggak punya hormon kortisol tinggi, hormon kortisolnya rendah. Kalau hormon kortisolnya rendah, dia tidak pernah atau jarang stres, jarang sumpek. Penelitiannya di mana? Penelitiannya dilakukan oleh Profesor Dr. Soleh di SMA Hidayatullah. Nanti panjenengan bisa browsing. Anak-anak SMA Hidayatullah yang rutin sholat tahajud, sholat subuh berjamaah itu dites, hasilnya hormon kortisolnya rendah semua. Kalau hormon stresnya rendah, maka dia menjadi orang yang tidak gampang stres karena dia jadi orang yang penyabar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita, saya yakin panjenengan itu sholatnya tepat waktu, sholatnya berjamaah, introspeksi buat diri kita masing-masing. Lah kuwi sholat kok kemudian ngamu anahe, itu artinya sholat kita ada yang harus dibenarkan, ya. Jadi resiko untuk kemudian terjadi penyakit pada orang-orang yang sholat subuh itu diminimalkan oleh Allah. Selain karena tadi hormon kortisol, hormon stresnya itu, juga pada saat rentang waktu subuh itu Allah mengirimkan ozon. Kalau oksigen itu O2, ozon itu O3. Panjenengan pasti tahu kan, ada minuman yang mengandung ozon gitu kan, yang mengandung O3. Itu Allah kirimkan gratis di rentang waktu jam 2 sampai fajar. Itu Allah kirimkan ozon itu. Ozon itu mahal loh Bapak Ibu harganya. Orang-orang diabetes itu ya, orang-orang kencing manis itu, kalau yang ada lukanya itu nanti panjenengan berobat ke rumah sakit yang ada terapi ozonnya. Salah satunya di Sidoarjo itu di Delta Surya itu ada ozonnya. Jadi kalau luka karena diabetes itu yang tidak sembuh-sembuh itu diterapi dengan ozon. Jadi darahnya dikeluarkan, dimasukkan ke packing itu, ke kantong, kantongnya diisi ozon. Kemudian kantong yang berisi darah diisi ozon ini, akhirnya darahnya terikat dengan ozonnya, masuk ke dalam tubuh lagi, jujuk ke lukanya tadi itu, dalam 3-4 kali terapi ozon sembuh. Allah sembuhkan, kering lukanya. 1 kali kunjungan 1.250.000 dikai ozon tok itu loh. Sementara Allah itu mengirimkan ozon kita pada saat jam 2 sampai fajar itu gratis. Coba kalau Allah itu memberi itu berupa uang 1.250.000, masjid ini kalau subuhan kebek sampai belakang sana. Yang subuhan dapat ozon berupa uang 1 juta gitu misalkan, wis kebek semua. Maka sesungguhnya sudah teramat pantas kita mensyukuri nikmat Allah itu, karena ozon itu bagi kita yang sholat subuh itu mendapatkan gratis kita dari Allah, dan itu masuk ke dalam tubuh kita, meningkatkan metabolisme tubuh kita. Ya, yang ketiga, sabar yang ketiga itu adalah sabar dalam menjaga untuk tidak berbuat maksiat. Menjaga untuk tidak berbuat maksiat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat tergantung kepada keimanan kita. Keimanan kita itu dalam konteks tubuh kita itu diwakili oleh hipotalamus tadi itu. Hipotalamus tadi kan mengkoordinasikan, jadi koordinator sistem di tubuh kita. Hipotalamus itu ternyata dalam penelitian terkait dengan hal itu, neuroscience ya, ilmu tentang neuroscience itu, hipotalamus itu semacam anten yang Allah bangun di tubuh kita, di otak kita. Untuk apa? Untuk membangun sinyal. Namanya anten kan membangun sinyal. Sinyal antara siapa? Antara kita dengan Allah. Kalau pengen terjaga tubuh kita dari kemaksiatan itu sinyalnya harus kuat. Tadi itu yang akan tukar sandal tadi
Itu kan kalau sinyalnya, antennya kuat dengan Allah, kan gemeter semua tadi itu. Itu mekanisme tubuh kita menjaga supaya kita tidak berbuat maksiat. Maka tadi saya sampaikan, bersyukurlah kalau ada yang akan berbuat kemaksiatan, berbuat dosa sekecil apapun itu, tubuh kita ini protes, bersyukurlah. Tapi naudzubillah min dzalik, pada saat kemudian kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, tubuhnya nyantai saja, yo ndak gemeter, yo ndak ndredeg, yo ndak ngos-ngosan. Apa yang terjadi itu? Hipotalamus kita secara teologis, anten yang tersambung dengan Allah sudah putus, sudah jedok, sudah nggak ada apa-apanya. Maka kita melakukan apapun sudah tidak ada kontrol lagi dari Allah, sudah tidak ada lagi sinyal, maka kita enteng saja melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sesuatu yang itu dilarang oleh Allah. Panjenengan yang tahu kemaksiatan-kemaksiatan apa itu yang dalam keseharian yang kita lakukan, dosa-dosa apa yang kita lakukan, saya panjenengan yang tahu. Kalau sinyal itu bagus, maka insya Allah akan terjaga kita. Kalau kemudian sinyal itu ternyata lemot atau bahkan hilang sama sekali sinyalnya, itu yang disebut di dalam Al-Quran itu hati yang membeku, hati yang menghitam, hati yang tidak mau menerima kebenaran. Itu karena sinyalnya dengan Allah putus. Kalau sampai ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, harus jadi sabar dalam mencegah kemaksiatan, menghindarkan dari kemaksiatan. Itu caranya yang pertama, harus memperbanyak istighfar. Di Al-Anfal 33 itu, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab seseorang, tidak akan kemudian menjerumuskannya dalam kemaksiatan, kita bebas dari kemaksiatan kalau kita itu banyak-banyak beristighfar. Pada saat kita beristighfar itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian ternyata ada sisi yang lain. Apa itu? Orang-orang yang banyak istighfar itu orang-orang yang sehat. Oleh Allah disehatkan. Ayo gini, Rasulullah itu beristighfar satu hari berapa kali? Berapa? Ada yang 70, ada yang 100 ya. Beristighfar itu untuk apa sih? Istighfar itu meminta ampun pada Allah. Kalau sudah diampuni atas izin Allah, kemudian bisa masuk surga. Istighfar itu kan dalam rangka itu kan. Lalu kenapa Rasulullah kok masih beristighfar? Wong padahal beliau itu dijamin masuk surga. Wong beliau itu maksum, dibebaskan dari, terhindar dari kesalahan. Tapi kok masih beristighfar? Dalam tataran teologisnya itu menjadi bagian dari rasa syukurnya Rasul, agar supaya diikuti oleh pengikut-pengikutnya, oleh umatnya. Tapi yang menarik adalah ternyata dalam tataran medis, orang-orang yang beristighfar itu Allah sehatkan. Maka itu yang menjadi salah satu kunci kenapa Rasulullah 63 tahun usia beliau sakitnya cuma 3 kali dalam kehidupan beliau. Saat menerima wahyu pertama kali menjelang beliau wafat, dan ada di rentang waktu antara itu beliau diracun oleh wanita Yahudi yang menyajikan makanan ke beliau. 63 tahun sakitnya 3 kali. Bandingkan dengan kita, ada yang sebulan kemarin tidak sakit? Dalam tataran ilmu kesehatan masyarakat, orang itu, orang Indonesia ini, orang Indonesia termasuk Gunung Sari ini, itu 1 bulan itu sakitnya 1 kali minimal. Maka kalau panjenengan siapapun, ya bukan panjenengan, siapapun orang yang diamanai Allah penyakit-penyakit kronis, itu kalau kontrol ke rumah sakit 1 bulan sekali, ngambil obatnya diberi obat 1 bulan sekali. Wes nanti 1 bulan ambil obat lagi, ya gitu. Itu karena sayangnya sama rumah sakit. Belum 1 bulan itu sudah ke rumah sakit lagi. Coba, pasti ini kan ada yang salah, tanda kutip ya. Dengan kita ini ada yang salah. Wong Rasulullah itu
63 tahun sakitnya cuma 3 kali. Bahkan tabib yang diminta, dokter dalam konteks sekarang, yang diminta untuk mengawal Rasulullah supaya tidak sakit, 2 tahun kerja itu nggak pernah ngalami ketemu Rasulullah sakit. Ibaratnya sekarang gitu, digaji tapi nggak kerja, karena yang dijaga Rasulullah sehat terus. Maka untuk supaya sehat seperti itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau pengen sehat terus, tiru apa yang Rasulullah lakukan. Sunnah-sunnah Rasulullah itu banyak, yang sederhana-sederhana yang bisa kita lakukan itu. Tidur miring ke kanan. Apalagi wudhu jangan dikeringkan. Jenengan kalau wudhu kan, mari wudhu dilap ambek sapu tangan, risih nanti, soalnya nanti mukenanya bau gitu. Padahal wudhu itu, kenapa kok Rasulullah tuntunkan kalau berwudhu itu jangan dikeringkan? Karena ada proses bioenergi namanya, itu yang menyehatkan kita, memperbaiki metabolisme tubuh kita. Maka kalau wudhu itu airnya jangan dikeringkan, biarkan kering sendiri. Lu nanti lah mukenanya bau, iya biar bau, 3 hari ganti, begitu bau ganti, begitu bau ganti. Jadi kan punya 10 kan mukena itu di rumah, dan punya setumpuk gini kan mukena itu 5, 6 gitu itu. Gitu kalau adiknya, kakaknya datang ke rumah, delok, "Ning iki kok apik mukenane ning, tak juguk siji ya ojo, tak gawe iku." Gitu. Padahal yang dipakai cuma 1 aja, itu dibiarkan numpuk gitu ya. Biar ganti-ganti, biar suci terus, biar bersih terus. Itu contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang Rasulullah lakukan. Makan misalkan, makan pakai tangan kanan. Rasulullah makan tangan kanan, setan itu makan tangan kiri, ya. Tapi seringkali kita menggabungkan dalam satu makan kita. Pakai apa soalnya? Pakai garpu. Atas nama garpu, kemudian memasukkan makanannya, itu caranya setan. Jadi gabungan, cara Rasul, cara setan, cara Rasul, cara setan. Gak ada alasan apapun untuk kemudian boleh makan pakai tangan kiri, walaupun itu kerupuk, lombok, makan ote-ote pakai lombok, sudah ini ote-otenya, ini lomboknya. Gak ada pembenaran tentang hal itu. Ya kalau mau sesuai dengan tuntunannya Rasul itu, ya makan ote-ote, ya lomboknya diambil, atau gini. Nah gini, ini ote-otenya, ini lomboknya. Ote-ote baru lomboknya. Karena efeknya nanti di dalam tubuh kita jelek. Kenapa tangan kanan kok nggak tangan kiri? Itu karena termasuk orang kidal. Orang kidal itu tidak ada kemudian privilege itu, pengkhususan, nah gitu ya, dapat oleh kidal gak apa-apa tangan kiri, enggak, tetap harus pakai tangan kanan, karena itu simbol dari kebaikan, itu kanan itu. Ya kalau kita kupas sak kajian sendiri itu nanti, makan tangan kanan kenapa dan seterusnya itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pengen sehat itu Rasulullah yang jadi panutannya itu. Cara mandi jenengan gimana cara mandinya? Terus diguyang langsung bior gitu dari atas ya, swadem manuan gitu itu, enggak. Cara mandinya Rasul itu dari bawah, dari kaki ke atas, baru badannya itu. Apa maknanya? Ada, secara kedokteran Islam itu ada penjelasannya hal seperti itu. Potong kuku gimana? Jari yang pertama yang dipotong apa? Kuku tangan. Jari telunjuk, tengah, jari manis, kelingking, baru pindah tangan kirinya, kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol, baru ibu jari. Kalau kaki dari kanan dulu, paling kanan menuju ke kiri, jadi kelingking kanan menuju ke kelingking kiri. Lu iya ta gitu ya, nanti dibaca. Jadi gitu-gitu itu yang kemudian ada 2 hal, tataran medis dan tataran teologis. Untuk kita selalu disehatkan oleh Allah itu seperti itu caranya.
Jadi kembali ke sabar tadi ada 3, insya Allah sudah kami sampaikan satu persatu. Syukur itu gampang ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya tanya ke panjenengan, syukur itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Jadi yang apa panjenengan sampaikan itu didengar oleh malaikat di samping kiri kanan panjenengan. Kata Allah, ana inna dzanni bi abdi bi. Kata Allah, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi kalau panjenengan ngomong syukur iku angel, dicatat sama malaikat. Dilaporkan ke Allah, ya Allah angel, ya Allah, tanda tangan sama Allah, ACC. Maka yang kita alami syukur itu jadi sulit. Maka cara pertama untuk bisa bersyukur dan sabar selain penjelasan-penjelasan tadi, cara pertama kali sebelum itu semua adalah mindsetkan di dalam pikiran kita bahwa kita itu bisa sabar, kita itu bisa syukur. Sudah. Jadi penuhi pikiran kita ini dengan ke-positive thinkingan bahwa kita ini mampu sabar, bahwa kita ini mampu syukur. Karena itulah yang akan terjadi. Dalam bahasa psikologi itu namanya afirmasi. Nanti panjenengan browsing. Afirmasi. Afirmasi itu apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita ada dalam pikiran kita terus, ya itu yang terjadi. Dalam bahasa psikologinya afirmasi, dalam bahasa hadisnya itu tadi ana inna dzanni bi abdi bi. Maka kemudian klop, apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita mindsetkan. Ini saya sampai jam berapa? Sudah ya? Sudah 8:30 ya. Jadi gampangannya gini, ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, kalau panjenengan dari sini, dari Gunung Sari ini, Sabtu malam Ahad gitu mau ke TP misalkan ya, mau ke TP. Ini pentingnya mindset ya, mau ke TP, jenengan naik mobil misalkan ya. Terus kemudian dalam benak panjenengan, ki Sabtu malam Ahad, Ahmad Yani, lewat Ahmad Yani ya, oh iya lewat Ahmad Yani ya. Darmo iku macet. Engko Basuki Rahmat macet. Wis bengi kok nyampe sana misalkan berangkat pada Isya gitu ya. Di mindset kita ada seperti itu, maka yang terjadi kita berangkat kena macet beneran. Sesuai itu afirmasi, itu sesuai hadis tadi itu, maka kemudian itu yang terjadi pada kita. Maka rubah semua pikiran, semua mindset jelek yang ada di dalam tubuh kita ini, dalam pikiran kita, buang sudah. Ganti dengan mindset baik, mindset bagus, mindset mampu. Seperti contoh itu tadi, macet itu tadi, insya Allah gak macet. Bismillah, insya Allah gak. Berangkat, ya insya Allah gak macet. Kalau toh ketemu macet, Allah yang beri solusi. Kalau toh ketemu macet, itu nggak tahu ngobrol, ojo nduk kono, misalkan terus lihat Google Map, di situ merah, belok aja, jangan lewat jalan Joyoboyo misalkan, belok aja lewat jalan Kutai. Itu cara Allah untuk mengeluarkan kita dari permasalahan tadi itu. Nyampe di TP sama, nyampe di TP orang yang pikirannya negatif, yang tadi itu mindsetnya negatif, masuk TP, Sabtu malam Ahad gak oleh parkir ini. Bener, mau masuk bablas, keluar lagi Embong Malang sana. Tapi kalau yang mindsetnya positif, masuk wis bismillah insya Allah oleh, sudah masuk straight. Kalau di logika itu nggak mungkin. Kenapa? Karena mobil itu kan selalu dempet-dempet kan. Mobil itu kan dempet-dempet. Tapi kalau Allah settingkan kebaikan buat kita, itu nggak tahu kita lagi ngangkat telepon atau apa, tahu-tahu mobil depan kita jaraknya agak jauh kan, jaraknya agak jauh, kita pelan-pelan, ternyata ada yang nyetater mobil, jegreng, lampu belakangnya nyala, loh api metu ini sudah mau keluar, kita nunggu. Seringkali kita menyebutnya itu ketepaan. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, nggak ada dalam kehidupan kita itu ketepaan, itu nggak ada. Semua itu skenarionya Allah. Bahkan daun yang jatuh berguguran itu skenario besarnya Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena positif kita,
mindset positif kita lah yang kemudian malaikat catat, malaikat laporkan kepada Allah, dan kemudian kita mendapatkan hal itu. Sesungguhnya kita sering mengalami itu. Maka jangan beri ruang di pikiran kita, di otak kita, pikiran-pikiran yang jelek, apapun bentuk pikiran jelek itu. Isi dengan hal-hal baik, isi dengan mindset-mindset positif. Insya Allah dengan syukur dan sabar itu yang menjadi basicnya, kita akan tenang dan kemudian kita disehatkan tubuh kita. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam ya, tidak kerasa 1 jam. Jenengan yang tidak kerasa, saya yang kerasa ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab? Enggak ya? Oh ada? Oh ada, monggo kalau ada yang mau tanya silakan.